Bab 397 Sekte Spiritual Bulan Murni. Di sebelah pohon, gadis itu bingung. Dalam sekejap saat itu, dia merasa seolah-olah Zhao Feng telah kehilangan jiwanya dan segera mengikuti itu, wajahnya memucat. Jika itu hanya membuat pandangannya naik ke langit, pengeluaran energi tidak akan begitu menakutkan, tapi Zhao Feng juga menggunakan serangan energi mental juga. Sua, dia menyentuh teratai hitam dan sekali lagi menyingkirkan dua mayat hantu perunggu hijau. Menggunakan gerakan saat itu telah memindahkan kesadarannya keluar dari tubuhnya dan tubuhnya tidak akan merasa. Yang terbaik adalah jika dia memiliki penjaga di dekatnya. Mata Zhao Feng kemudian beralih ke gadis itu. Gadis itu menjerit, dan wajahnya memucat. Ini mungkin saat terakhirnya. Pada saat yang sama, dia menangis dengan sedihnya. Jika bukan karena bala bantuan Istana Blackcliff yang memaksa Zhao Feng ke dalam situasi ini, apakah dia akan mati? Tentu saja, dia tidak tahu bahwa rekan-rekannya di Blackcliff Palace semuanya terkejut. Katakan pada teman sektemu bahwa jika mereka terus mengikutiku, aku akan membunuh kalian semua tidak peduli apapun dan dengan segala metode yang mungkin. Suara dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh terdengar di dalam kepala gadis itu. Sebelum dia bisa bereaksi, gambar setelah ditinggalkan. Sua, Zhao Feng terbang ke hutan yang kompleks dan menyembunyikan auranya dengan teknik rahasia dari Mystic Flower Treasure Bible. Selama Darklight Ghost Eye atau keterampilan serupa tidak muncul, Zhao Feng tidak akan mudah dilacak. Selanjutnya, dia akan membuat Yin Shadow Doppelganger secara berkala dan membuatnya bergerak ke arah yang berbeda dengan auranya. Lentera hantu itu harus memiliki jangkauan. Jika saya cukup jauh dari mereka, misalnya 500 atau bahkan 1000 mil, apakah itu bisa membuat saya merasakan? Petik 2. Zhao Feng mempercepat langkahnya. Sekitar waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh nanti. Istana Blackcliff tiba di pohon tempat Zhao Feng awalnya bersembunyi. Gadis itu duduk di tanah dan pulih. Ketika dia melihat Qigui dan teman-temannya datang, dia mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Kakak senior Qigui, apakah Anda menangkap atau membunuh bocah itu? Dia segera menyesalinya setelah mengatakan ini. Qigui dan ekspresi perusahaan sungguh-sungguh dan setelah mendengar ini, ekspresi mereka menjadi jelek. Setelah itu, gadis itu menceritakan proses kekalahan kelompok gigi jahat dan bagaimana Zhao Feng telah mencuri teratai hitamnya dan mayat hantu serta ancaman yang ditinggalkannya. Ketika orang-orang dari Blackcliff Palace mendengar ini, wajah mereka menjadi lebih redup tetapi menjadi lebih waspada terhadap kemampuan Zhao Feng. Garis keturunan mata macam apa ini? Hanya dua pandangan untuk membunuh dua saudara junior. Dan mata terakhir itu bahkan menempuh jarak 100 hingga 200 mil dan menghancurkan mata gelap cahaya hantu saya. Petik 2. Semakin banyak Qigui tahu, semakin terkejut dia. Target itu hanya seorang jenius luar pada tahap awal True Mystic Rank yang tidak tahu apa-apa. Sejak hancurnya benua Desolate, setiap titik debu menjadi tempat di samudera bagaikan sebuah pulau, dinamai daerah pulau. Setiap wilayah pulau adalah tempat dan penduduk asli di sana seperti katak di dasar sumur, mengira mereka hidup di benua yang luas. Siapa yang tahu dari pulau mana bocah itu berasal? Bagaimanapun, dunia ini terlalu besar. Rupanya, setelah kehancuran benua Desolate, itu masih berkembang. Kakak senior Qigui, apakah kita benar-benar akan mendengarkan ancaman bocah itu? Pemuda kurus berkata dengan enggan. Meskipun Blackcliff Palace peringkat sedikit di belakang dalam 3 sekte, itu masih 2 bintang dan nama jahatnya dikenal jauh dan luas. Kapan itu mencapai tingkat di mana pemuda yang tidak dikenal bisa mengancamnya? Qigui terdiam sesaat dan ekspresinya terus berubah. Jika itu pertarungan, anak itu pastinya bukan tandinganku tapi garis keturunan matanya terlalu misterius dan kuat. Selain saya, mungkin sebagian besar orang di sini tidak bisa menghalangi pandangannya. Petik 2. Wajah Qigui berjuang. Setelah dikalahkan dalam pertarungan garis keturunan oleh seorang pemuda yang budidaya semua peringkat lebih rendah, niat pertempurannya telah tersulut. Namun, dia juga harus mempertimbangkan seluruh situasi. Zhao Feng bekerja sendirian dan tidak memiliki kekhawatiran dan metode yang tak terhitung jumlahnya, sedangkan dia memiliki banyak rekan dari sekte yang sama di sini. Rencananya adalah untuk mencoba dan menghubungi saudara senior Mo Yu dan kemudian kesempatan kita menangkap bocah itu akan jauh lebih tinggi. Selanjutnya, kita masih perlu menemukan Ruins Treasure Palace di Purple Saint Palace yang tidak memiliki lokasi spesifik. Petik 2. Qigui membuat keputusan terakhirnya.
Mereka ada di sini untuk hadiah dan di reruntuhan, ada hal-hal yang punah di dunia luar. Terlepas dari itu, beberapa orang dapat bertemu keberuntungan di sini. Yang paling terkenal adalah Ruins Treasure Palace yang merupakan inti dari Purple Saint Ruins. Tampaknya, Purple Knight Secret Lord menjalani akhir hidupnya di sana dan menetapkan warisan di sana. Namun, kemungkinan Ruins Treasure Palace muncul tidak tinggi dan hanya memiliki peluang 1%. Siu, panah tulang gelap tiba-tiba melesat di udara dan melakukan perjalanan ke arah Qigui dan perusahaan. Pesan panah hantu. Qigui menangkap panah tulang hantu gelap dengan satu tangan. Metode komunikasi ini hanya terbatas pada Blackcliff Palace. Di dunia luar, mereka bisa melakukan perjalanan beberapa puluh ribu mil tetapi di reruntuhan Saint Ungu, itu hanya bisa pergi ribuan mil dan akan menggandakan jarak pada malam hari. Sebuah surat unik dilampirkan pada panah tulang hantu. Ye Yanyu dari Sekte Spiritual Bulan Murni berada di pegunungan Northeast dan menemukan kekayaan di sana di ngarai misterius. Rupanya, ada banyak harta kuno di sana. Mata Qigui melotot setelah dia membaca surat itu. Kamu Yanyu. Ye Yanyu adalah salah satu dari 10 dewa sejati dan kekuatannya jelas berada di peringkat 3 dan berada di urutan kedua di Sekte Spiritual Bulan Murni. Orang-orang di Blackcliff Palace menyebut nama ini dengan ketakutan dan waspada. Reruntuhan Saint Ungu dipegang oleh 3 sekte 2 bintang dan di antara mereka Sekte Spiritual Bulan Murni adalah 2,5 bintang dan lebih kuat dari Istana Blackcliff. Total 5 True Lord Ranks telah masuk dari Sekte Spiritual Bulan Murni. Istana Setan Bulan memiliki 3 True Lord Ranks yang masuk. Lagi pula, mereka juga pernah menjadi Sekte 2,5 bintang. 10 dewa sejati terpecah di antara 3 sekte dan 10 klan elit bintang 1 tidak memiliki pangkat dewa sejati. Paling-paling, mereka berada di tingkat True Lord Rank yang semu. Dari sini orang dapat melihat bahwa bintang ekstra adalah perbedaan besar. Itu bisa tercermin tidak hanya oleh kekuatan seluruh kekuatan, tetapi juga murid-murid mereka. Ye Yanyu ini suka bekerja sendirian. Jika semua orang dari Blackcliff Palace berkumpul, kita bisa menyergapnya dan jika itu tidak berhasil, kita bisa bekerja sama dengan Istana Setan Bulan. Petik 2. Qigui mencibir. Dalam hal pertarungan 1 lawan 1, dia bukan pertandingan Ye Yanyu karena yang terakhir telah mencapai tahap akhir dari True Lord Rank dan berasal dari Sekte 2,5 bintang. Bakat dan garis keturunannya jelas merupakan tingkat teratas di ketiga sekte. Namun, di Purple Saint Ruins, kekuatan satu orang saja tidak bisa memutuskan segalanya. Seseorang harus dapat bekerja bersama dengan orang lain dan memiliki rencana. Qigui memimpin orang-orang dari Istana Blackcliff menuju Three Ridge Mountains. 1 jam kemudian, ketika Qigui dan rekan-rekannya tiba, sudah ada orang-orang dari Istana Blackcliff di sini menunggu. Kakak senior Qigui, ngarai misterius itu ada di sana, tetapi sangat cerdik dan meniup angin yang aneh sepanjang hari. Setelah terkena itu, bahkan True Mystic Ranks yang normal akan kehilangan lapisan kulit jika mereka tidak mati. Petik 2. Seorang murid Blackcliff Palace berkata, memang, ketika mereka mendekati ngarai misterius, mereka merasakan hembusan angin aneh yang terus-menerus. Dengan mata telanjang, mereka bisa melihat embusan angin menyapu ngarai misterius setiap napas pasangan. Ketika angin berakhir, semua orang bisa merasakan surga bumi Yuan Qi yang padat dan bahkan aura material kuno. Pasti ada bahan langka di ngarai ini. Blackcliff Palace dan para jenius terdekat dari pasukan lain menyaksikan. Ketika angin berakhir, semua orang berhasil melihat seorang dewi berwarna hijau di kedalaman ngarai. Dewi yang berpakaian hijau itu anggun dan seringan daun. Kamu Yanyu. Qigui dan ekspresi perusahaan berubah ketika mereka menyaksikan yang terpilih dari surga. Ada lusinan orang jenius di sini, tetapi hanya Ye Yanyu yang berhasil memasuki kedalaman ngarai dan dari senyumnya, orang dapat mengatakan bahwa dia mendapatkan beberapa barang bagus. Qigui membuka mata hitam jahatnya dan memeriksa Ye Yanyu ketika angin berakhir. Seperti yang diharapkan, gadis ini memegang beberapa bahan kuno di tangannya. Masing-masing dari mereka layak sebuah kota ketika dijual di dunia luar. Miao miao, seekor kucing abu-abu gelap kecil seukuran telapak tangan meringkuk di wajah Ye Yanyu. Qigui merasa ada yang tidak beres. Dia belum pernah melihat kucing ini dengan Ye Yanyu sebelumnya. Penampilan dan kekuatan Ye Yanyu terkenal di Pulau-Pulau Tianlu, dan siapa yang tahu berapa banyak jenius menganggapnya sebagai dewi dalam mimpi mereka. Dan sekarang kucing kecil ini dicintai oleh Ye Yanyu.
Kontak yang begitu dekat dengannya sudah cukup untuk membuat mata para jenius mengejarnya menjadi merah karena cemburu. Yang membuat Qigui aneh adalah bahwa kucing kecil yang aneh itu bahkan menatapnya dengan tatapan lucu. Miao miao, kucing kecil yang aneh melemparkan beberapa koin lama ke udara seperti peramal. Kucing kecil, apa lagi yang kamu temukan? Ye Yanyu mengungkapkan senyum bahagia saat jari-jarinya dengan lembut membelai bulu di kepala kucing kecil pencuri itu. Sejak dia bertemu kucing kecil ini, dia bertemu keberuntungan dimanapun dia pergi dan jalannya mulus dan bahkan menemukan ngarai misterius ini. Yang paling penting adalah kucing kecil ini cerdas, dan dia menyukainya. Miao miao, kucing kecil pencuri itu mengungkapkan ekspresi yang menyenangkan dan kemudian menunjuk ke arah tertentu dengan ham. Beberapa saat kemudian ke arah kucing pencuri kecil menunjuk, surga bumi Yuan Qi mulai bergerak saat menyambut keajaiban lain di True Lord Rank. Bab 398 Canyon. Reruntuhan Sein Ungu, di sudut di sebelah gunung. Sosok Zhao Feng tiba-tiba berhenti ketika dia merasakan koneksi di sisi lain dari fakta darahnya. Jika di dunia luar koneksi fakta darah ini akan sangat kuat dan semakin tinggi kultivasi mereka semakin kuat indera mereka. Namun, di Purple Saint Ruins setiap jenis penginderaan dibatasi dan mata spiritual Tuhan Zhao Feng bahkan tidak bisa dihindari. Setelah semua, pemilik reruntuhan ini telah mencapai realem cahaya mistik ketika dia masih hidup dan hanya selangkah lagi dari mencapai alam surgawi ilahi. Sisi lain fakta darah itu jelas adalah kucing kecil pencuri. Setelah memasuki reruntuhan Sein Ungu, Zhao Feng, Zhao Yufei dan kucing kecil pencuri itu semua berpisah. Pada titik ini Zhao Feng hanya bisa merasakan arah yang kabur. Pertama-tama aku akan bertemu dengan kucing kecil pencuri itu. Karena penginderaan ini Zhao Feng memutuskan untuk mengubah rencananya. Menurut rencana semula, dia memutuskan untuk memberi makan produk hantu lainnya dalam lotus hitam untuk meningkatkan kekuatan mayat hantu perunggu hijau. Pada saat yang sama tingkat energi mentalnya telah mencapai True Lord Rank dan dengan bantuan denyut tulang dan jantung air fondasinya sangat stabil dan telah meningkat pada tahap awal True Mystic Rank. Karena tingkat energi mentalnya telah mencapai True Lord Rank dan bisa memanggil surga bumi Yuan Qi kecepatan kultivasinya beberapa kali lebih cepat sekarang. Menambahkan fakta bahwa surga bumi Yuan Qi di sini beberapa kali lebih padat daripada benua bunga Azure, Zhao Feng memiliki kesempatan 50% untuk mencapai tahap akhir dari True Mystic Rank dengan 5 atau 6 hari pengasingan. Tapi sekarang rencana Zhao Feng berubah. Setelah memasuki warisan ini yang terjadi setiap 10 tahun sekali Zhao Feng tidak bisa membuang waktu. Sekarang dia telah merasakan kucing kecil pencuri Zhao Feng akan memiliki pembantu lain. 1 jam kemudian, Zhao Feng memasuki gunung besar namun berbahaya. Jenis burung dan binatang terbang muncul entah dari mana. Pada titik ini hubungan dengan pencuri kucing itu semakin kuat. Sudah sangat dekat sekarang. Zhao Feng dengan hati-hati mengunci ngarai dari 100 hingga 200 mil. Di sekitarnya ada beberapa lusinan jenius tetapi mereka tidak berani masuk dengan mudah. Ngarai misterius dipenuhi dengan angin aneh yang bisa merobek True Human Ranks menjadi serpihan dan sebagian besar True Mystic Ranks menganggapnya merepotkan juga. Boom, celepuk. Sepasang jenius True Mystic Rank keluar dari ngarai, mengacak-acak. 2 dari jenius True Mystic Rank tahap akhir terluka dan darah bocor dari mulut mereka. Dalam hal kekuatan, mereka setara dengan keajaiban luar biasa dari Secret True Dragon Gathering. Angin aneh ini begitu kuat. Tanpa budidaya dari True Lord Rank akan sulit untuk melindungi diri sendiri. Bahkan jika True Lord Rank bertemu angin terkuat mereka akan bermasalah. Petik 2. Zhao Feng diam-diam terkejut. Jika ngarai misterius ini sangat berbahaya tetapi para jenius ini tidak ingin pergi, itu berarti keberuntungan di dalam cukup baik. Di antara kelompok, Zhao Feng melihat Qigui dan teman-temannya dari Black Cliff Palace. Selain mereka, ada juga kekuatan lain yang dipimpin oleh pemuda berjubah darah pada tahap awal dari True Lord Rank. Pemuda berjubah darah memiliki tanda bulan darah di dahinya dan mengeluarkan aura haus darah. Zhao Feng memikirkan pelindung mayat darah dan agama iblis Moon Scarlet dari aura ini. Jika dia benar pemuda berjubah darah ini harus dari sekte bintang 2, Moon Demon Palace, dan lebih dari 10 kali lebih kuat dari Scarlet Moon Demonic Religion. Ketika Zhao Feng tiba, baik Black Cliff Palace maupun Moon Demon Palace telah mencoba memasuki ngarai misterius tetapi berakhir dengan kegagalan. Ada juga beberapa klan bintang 1 terdekat yang mencoba masuk tetapi meninggalkan mayat yang bahkan tidak berbentuk manusia lagi. Tentu saja,
Setelah membayar harga istana Blackcliff dan Moon Demon Palace menemukan beberapa pola. Angin aneh di sini berubah dengan pola tertentu. Bahkan True Human Ranks bisa aman di tempat-tempat dari angin terlemah dan angin terkuat bahkan dapat membunuh True Lord Ranks. Jika kita membentuk kelompok, maka mengambil rute terbaik kita dapat mengurangi tingkat cedera dan kematian. Petik 2. Selama kita melewati tempat ini dan memasuki inti ngarai, akan ada banyak harta di sana dan pasti tidak akan memiliki angin aneh ini. Dua dewa sejati dari istana Blackcliff dan Moon Demon Palace mulai berinteraksi. Hanya dengan mengambil lebih banyak orang, mereka dapat mengumpulkan semua sumber daya. Sementara Qigui dan pemuda berjubah darah sedang mendiskusikan, mata spiritual Tuhan Zhao Feng juga melihat perubahan dalam angin yang aneh. Ketika angin aneh bertiup, Zhao Feng bisa menyalin tempat di mana bagian terkuat dan terlemah itu pergi. Setelah 10 kali menyalin, Zhao Feng menemukan sebuah pola. Untuk beberapa kali berikutnya Zhao Feng menggunakan pola dan meramalkan daerah mana yang memiliki kekuatan angin dan perubahan apa yang ada. Begitu seseorang memahami pola ancaman angin turun setidaknya 70%. Dari semua jenius yang hadir mungkin hanya Zhao Feng yang memiliki kemampuan untuk menemukan pola ini melalui deteksi. Lagi pula, jari-jari ngarai sekitar 100 mil dan sebanding dengan kota normal. Jika itu orang lain, mereka akan membutuhkan waktu berhari-hari untuk menjelajahi daerah itu dan kemudian mereka masih harus menemukan polanya. The Blackcliff Palace dan Moon Demon Palace keduanya membayar harga dan menemukan pola yang tidak lengkap karena keberuntungan. Pergi. Kali ini Qigui memimpin sekelompok 10 elit di sepanjang rute menuju ngarai misterius. Istana Setan Bulan pergi di sepanjang rute lain. Kedua kelompok ini mendekati tembok gunung dan meskipun kekuatan keseluruhan angin berkurang, itu bukan jalan terbaik. Zhao Feng memperhatikan mereka dengan matanya lalu berubah menjadi garis petir biru yang mendekati ngarai misterius. Mata spiritual Allah Zhao Feng belum melihat kucing pencuri kecil itu sebelum berarti bahwa ia mungkin telah memasuki inti ngarai. Siu, udara bersenandung petir dan Zhao Feng melewati ngarai misterius. Dari klan mana orang itu berasal? Sepertinya hanya satu orang. Petik 2. Kecepatannya terlalu cepat, mungkinkah itu binatang buas? Di pintu masuk ngarai masih ada beberapa jenius, kekuatan yang lebih kecil. Meskipun mereka adalah kekuatan yang lebih kecil, yang hanya dibandingkan dengan 3 sekte 2 bintang. Di belakang mereka adalah kekuatan yang ada di sekitar tingkat agama Scarlet Moon Demonic. Zhao Feng tidak mempercepat melewati ngarai. Kadang-kadang, dia akan tinggal di tempat yang sama untuk sementara waktu, sementara di waktu lain dia akan mundur. Tapi tanpa ragu, dia akan menghadapi angin terlemah setiap kali dan itu akan diblokir dengan mudah dengan 3 bunga teratai berharga miliknya. Mengesampingkan Zhao Feng, bahkan pertahanan si Cheng Tian akan terkoyak oleh angin yang lebih kuat. Oleh karena itu, kecepatan maju Zhao Feng jauh lebih lambat daripada istana Blackcliff Palace dan Moon Demon. Namun, ini juga niat Zhao Feng. Istana Blackcliff dan Moon Demon Palace tidak sendirian dan kekuatan kedua tuan sejati jauh melebihi dirinya. Akhirnya, melalui 2 jam menghindari Zhao Feng memasuki kedalaman ngarai dengan berjalan melewati daerah angin terlemah. Yang aneh adalah bahwa begitu dia melewati area batu, angin aneh menghilang. Kedalaman ngarai dipenuhi dengan surga bumi Yuan Qi yang padat yang 10 kali lebih baik daripada daerah lain dari reruntuhan Sein Ungu. Zhao Feng merasakan aura kuno menyapu dan seolah-olah dia telah memasuki hutan zaman kuno. Ada bunga dan hutan aneh di sini yang punah di dunia luar. Sebatang pohon telah mencapai 100 meter dan cabang-cabangnya membentang bermil-mil, seukuran desa. Setiap bunga dan kayu di sini sangat dipengaruhi oleh surga bumi Yuan Qi yang padat dan hampir melampaui batas tanaman normal. Sederhananya, setiap potongan kayu atau kotoran di sini bisa dijual seharga ratusan atau ribuan batu kristal purba. Tempat ini benar-benar dipenuhi dengan hawa dingin. Jika saya berkultivasi di sini surga bumi Yuan Qi adalah sekitar 100 kali lebih kuat dari benua bunga azure. Sulit membayangkan berapa banyak harta di sini. Petik 2. Zhao Feng tertegun. Pada saat ini suara pertempuran dan raungan binatang buas datang dari kedalaman hutan. Jelas bahwa pihak-pihak lain telah bertemu sesuatu di ngarai misterius. Zhao Feng dengan cepat membalikkan lompatan ke batu tinggi untuk mensurvei daerah itu dengan mata spiritual Tuhannya. Mata spiritual Tuhannya memindai setiap batu, setiap potongan kayu termasuk bunga dan tanah. Hanya dengan pemindaian pertama saja, Zhao Feng sangat gembira.
Jumlah harta di sini tidak terbayangkan. Hanya dengan melihat sekali Zhao Feng menemukan lusinan harta aneh dengan tampilan pertama saja dan nilai-nilai mereka cukup untuk membuat mata True Lord Reng memerah. Bahkan batu Zhao Feng di sebelahnya berisi sesuatu yang berharga. Peng, Zhao Feng menghancurkan batu dan mengungkapkan tanaman yang sedikit basah. Di tanaman itu ada beberapa buah hitam kecil seukuran ibu jari dan kulitnya memiliki garis yang aneh. Dengan mata spiritualnya Tuhan, Zhao Feng menemukan bahwa surga bumi Yuan Qi yang terkandung dalam buah-buahan ini sangat besar dan melebihi apapun yang dilihatnya di benua bunga azure. Apa buah kecil hitam ini? Zhao Feng merasakan gelombang murni surga bumi Yuan Qi ketika dia mengambil buah-buahan ini. Yang aneh adalah bahwa meskipun dengan pengetahuannya ia tidak tahu apa itu. Ini adalah Raja Buah Langit Gelap Mutiara yang sedikit condong ke elemen es dan mengandung sejumlah besar bumi surga Yuan Qi. Itu dapat langsung memulihkan roh sejati dan pada saat kritis meningkatkan kekuatan pertempuran seseorang kembali ke puncaknya. Selain itu buah ini dapat membersihkan tubuh dan sangat efektif bagi mereka yang berada di bawah True Lord Reng. Dengan kondisi Anda saat ini, satu buah saja dapat memberi Anda lebih dari 50% peluang untuk naik level kecil. Petik 2. Suara santai dari seorang wanita terdengar dari dinding gunung di belakang. Bab 399 Pengkhianatan. Petik 2. Buah ini dapat membersihkan tubuh dan sangat efektif bagi mereka yang berada di bawah True Lord Reng. Dengan kondisi Anda saat ini, satu buah saja dapat memberi Anda lebih dari 50% peluang untuk naik level kecil. Petik 2. Sosok Zhao Feng membeku, dan keringat dingin mulai muncul di punggungnya. Meskipun suara wanita di belakang sangat bagus untuk didengar dan memecahkan jawaban untuk pertanyaannya, dia tidak merasakan wanita itu dan dia berada dalam jarak beberapa meter darinya. Tentu saja, ini mungkin karena dia tidak punya niat membunuh atau bisa mengendalikan diri dengan baik. Pada saat yang sama, aura yang sangat akrab muncul di dekatnya. Zhao Feng berbalik dan menatap gadis itu dengan warna hijau seolah-olah tidak ada yang salah. Miao miao. Kucing kecil pencuri itu duduk di atas gadis yang mengenakan pundak hijau dan menatap Zhao Feng dengan ternganga. Kucing kecil pencuri. Hati Zhao Feng melonjak karena dia memiliki banyak pikiran. Bagian dalam ngarai misterius itu tidak kecil, dan medannya kompleks. Jelas dia adalah target gadis itu dengan datang dari belakang. Solusinya diketahui semua orang. Jika dia tidak memiliki bantuan kucing kecil pencuri itu, bagaimana caranya semudah itu? Sang Dewi berpakaian hijau memeriksa Zhao Feng, kamu pemilik kucing kecil. Anda tidak termasuk salah satu dari 3 kekuatan tetapi mampu memasuki reruntuhan Sein Ungu. Menarik, mata Zhao Feng berbinar. Kultivasi gadis ini telah mencapai tahap akhir dari True Lord Reng dan bahkan lebih kuat dari Qi Gui. Dia mungkin di luar batas kemampuannya. Zhao Feng bisa menebak identitasnya. Ketika dia memasuki ngarai, nama Ye Yanyu telah diucapkan dengan hormat atau cinta. Kucing kecil pencuri, mengapa kamu mengkhianatiku? Kapan saya menganiaya Anda? Petik 2. Zhao Feng tidak repot-repot dengan Ye Yanyu dan berkata dengan dingin pada kucing kecil pencuri itu. Miao miao. Kucing kecil pencuri itu melambaikan cakar ke arah Zhao Feng dengan ketidakpuasan sebelum berbaring malas di sebelah keindahan. Ye Yanyu tersenyum, kucing ini sangat cerdas dan memiliki garis keturunan kuno. Anda memaksanya untuk menandatangani fakta darah dengan Anda ketika itu baru saja lahir dan lemah. Bagaimana itu akan setia kepada Anda? Petik 2. Zhao Feng berhenti dan berpikir tentang bagaimana Li Fuluan di Istana Apung Mengambang memang membantunya menandatangani perjanjian darah dengan kucing kecil pencuri itu. Pada saat ini, kucing kecil pencuri telah membawa musuh yang kuat kepada pemiliknya. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, orang bisa melihat itu adalah hati pengkhianatan. Terus, kucing kecil pencuri itu hewan peliharaan spiritualku. Karena Anda tahu bahwa itu menandatangani fakta darah dengan saya, apakah Anda ingin membawanya secara paksa? Petik 2. Zhao Feng tertawa dingin. Fakta darah sangat kuat dan bisa mengendalikan hidup atau mati. Dan pada titik ini jika pemiliknya Zhao Feng mati, kucing kecil pencuri itu juga akan terluka. Kecuali kalau Zhao Feng rela membubarkan fakta darah. Ye Yanyu tidak bisa tidak mengetahui hal ini, tetapi melihat bahwa dia masih datang dengan kucing kecil pencuri, dia pasti punya rencananya. Selama kamu mengatakan bagaimana kamu datang ke Purple Saint Ruins dan dengan sukarela membubarkan fakta darahmu dengan kucing kecil pencuri,
aku tidak akan menyusahkanmu dan malah akan merekomendasikan kamu ke sekte spiritual Bulan Murni. Dengan bakat dan kultivasi Anda akan menjadi setidaknya murid dalam dan bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi murid inti. Petik 2. Ye Yanyu tersenyum dan berkata. Suaranya lembut di mata dan, menggunakan kekuatan untuk memaksanya, berubah menjadi membantu Zhao Feng. Tentu saja, bagi sebagian besar jenius dan Zhao Feng, memasuki sekte spiritual Bulan Murni adalah lompatan. Kekuatan 2,5 bintang lebih dari 10 kali lebih kuat dari 10 klan besar benua bunga Azure. Beberapa klan bawahan bahkan klan spiritual Bulan Murni bahkan memiliki kekuatan agama iblis Bulan Scarlet. 1. Memasuki Purple Saint Ruins adalah kecelakaan yang bahkan aku tidak tahu alasannya, jadi aku tidak bisa memberitahumu. 2. Kucing kecil pencuri itu adalah hewan peliharaan spiritualku. Saya tidak akan memberikannya kepada siapapun. Petik 2. Zhao Feng berkata dengan tegas. Ini terutama begitu untuk yang kedua karena begitu perjanjian antara dia dan kucing kecil pencuri itu rusak, Ye Yanyu tidak akan lagi khawatir berurusan dengan Zhao Feng. Saat ini, Ye Yanyu benar-benar menyukai kucing kecil pencuri dan bahkan waspada menyerang Zhao Feng. Miao miao, kucing kecil pencuri itu membuat beberapa tindakan pada Ye Yanyu. Oh, Anda ingin mematahkan fakta darah bahkan dengan risiko kematian. Tenang, aku akan membuatnya melakukannya. Petik 2. Ye Yanyu menyentuh kepala kucing kecil pencuri itu dan meyakinkan. Dia tidak bisa tidak meminta maaf untuk itu. Seberapa kejam Zhao Feng bagi kucing kecil pencuri itu sampai berisiko mati demi melanggar perjanjian darah. Siu, Zhao Feng berubah menjadi kilatan petir dan meninggalkan Afterimage. Detik berikutnya dia menyerbu ke hutan dan menghilang. Menjalankan, Zhao Feng tahu bahwa kultivasi Ye Yanyu telah mencapai tahap akhir dari True Lord Rank dan jauh lebih kuat daripada Lord City Lake Flooding, mungkin pada wakil patriark di tingkat agama darah besi. Dia tidak memiliki peluang dalam bentrokan. Sua, sosok Zhao Feng mulai memudar di pohon-pohon dan dia menciptakan Yin Shadow Doppelganger yang pergi ke arah yang berlawanan untuk memikat lawan. Namun, sama seperti Zhao Feng telah berlari 1 atau 2 mil seorang dewi tampaknya muncul entah dari mana di depannya dan tersenyum. Jadi, ini adalah kekuatan tahap akhir True Lord Rank. Hati Zhao Feng jatuh. Dia mengertakkan gigi dan mengirim bunga es dan kilat ke tempat Ye Yanyu berada. Huang. Hutan di dekatnya hancur dan hangus. Ekspresi Zhao Feng membeku sebelum debu mereda. Ye Yanyu masih berdiri di atas pohon dan cairan penghalang menyelimutinya. Tidak hanya dia benar-benar tidak terluka, bahkan semua pohon dan daun semua ada di sana. Langkah itu saat itu sebanding dengan tingkat keajaiban luar biasa. Zhao Feng terkejut. Ye Yanyu tampaknya sangat puas dengan ekspresi Zhao Feng. Sua, Ye Yanyu meninggalkan gambar setelah di pohon. Tidak baik. Zhao Feng hendak bergerak tetapi dengan tangan ramping menggenggam bahunya. Gelombang kiroh sejati dan samudera langsung menyegel kiroh sejati di dalam tubuhnya. Miao miao, kucing pencuri kecil membuang Mystic Snake Blood Whip dan menangkap Zhao Feng dengan senyum puas. Bagaimana saran saya dari sebelumnya? Ye Yanyu tersenyum tipis. Tidak mungkin sama sekali. Zhao Feng berkata dengan tegas, jika kamu menggunakan kekuatan, aku akan membawa kucing kecil pencuri itu ke kuburku juga. Tidak peduli apapun Zhao Feng dan kucing kecil pencuri itu memiliki perjanjian darah dan sekali ini ditandatangani, kehidupan dan kematian hewan peliharaan spiritual itu ada di tangan pemiliknya. Kamu bisa meminta apapun yang kamu mau asalkan tidak terlalu berlebihan. Tentu saja, saya tidak akan membiarkan Anda pergi sebelum Anda melanggar fakta darah. Petik 2. Ye Yanyu merasakan kepalanya sakit. Dia sudah menunjukkan kekuatannya dan lawan tidak bisa melawan sama sekali. Namun, Zhao Feng memiliki kartu pembunuhan fakta darah dan paling buruk ia bisa bunuh diri. Apa yang saya inginkan? Zhao Feng merasakan hatinya bergerak, negosiasi terlihat baik dan melihat Zhao Feng bergerak, Ye Yanyu menghela nafas. Segala sesuatu di dunia ini memiliki harga, termasuk hewan peliharaan spiritual. Selama Zhao Feng menetapkan harga, Ye Yanyu akan percaya. Pertama, Anda perlu memberikan keselamatan saya dan tidak membatasi kebebasan saya seperti menyegel kiroh sejati saya atau mengikat anggota tubuh saya. Kedua, apa yang saya dapatkan di reruntuhan adalah milik saya. Jika saya membutuhkan bantuan Anda akan membantu saya. Petik 2. Ketiga, setelah kita meninggalkan reruntuhan,
kamu harus menjadikanku murid sekte spiritual bulan murni. Petik 2. Zhao Feng menanyakan persyaratannya. Ye Yanyu segera menyetujui yang pertama. Di matanya, Zhao Feng tidak akan bisa lepas dari jari-jarinya. Aku tidak akan membatasi kebebasanmu, tetapi kamu tidak bisa pergi dalam jarak 3 mil dariku. Kata Ye Yanyu. Dia juga menyetujui yang kedua tetapi hanya mengatakan dia akan membantu Zhao Feng 3 kali. Adapun imbalan jika Zhao Feng mendapatkannya sendiri, dia tidak akan ikut campur. Sebagai contoh, Sky Dark Pearl Fruit King akan menjadi milik Zhao Feng. Yang ketiga juga yang dia inginkan. Zhao Feng telah memasuki reruntuhan Sein Ungu dengan sangat aneh dan para penatua sekte perlu menyelidiki. Selanjutnya, begitu Zhao Feng ada di tangan tetua, mungkin fakta darah juga bisa diselesaikan dengan mudah. Pada saat itu Ye Yanyu akan mendapat keuntungan. Terakhir, aku hanya akan menghancurkan perjanjian darah jika kamu melakukan semua tugas dan kucing pencuri kecil itu mau. Zhao Feng mengatakan persyaratannya dan Ye Yanyu telah setuju tetapi membuat sedikit penyesuaian. Kucing kecil pencuri, lepaskan pemilikmu sebelumnya. Ye Yanyu tersenyum dan dengan sengaja menekankan kata sebelumnya. Zhao Feng tanpa ekspresi ketika Ye Yanyu merilis segel pada kinya dari roh sejati dan Zhao Feng segera pergi setelah mendapatkan kembali kebebasannya. Meskipun kecepatanmu tidak buruk, kamu tidak memiliki peluang melawanku. Ye Yanyu memperingatkan. Zhao Feng tidak repot-repot menjawab dan kembali ke gunung dan duduk. Namun, ia kemudian mengeluarkan Raja Buah Langit Gelap Mutiara. Apa yang sedang kamu lakukan? Ye Yanyu berhenti. Aku akan mengasingkan diri. Zhao Feng makan Raja Buah Mutiara Gelap Langit dan menutup matanya untuk berkultivasi. Pengasingan, seperti yang Anda katakan sebelumnya, saya memiliki peluang 50% untuk mencapai tahap akhir dari True Mystic Rank dengan memakan Raja Buah Mutiara Gelap Langit ini dan Anda akan melindungiku. Petik 2. Bab 400 Terobosan. Menurut janji Ye Yanyu akan membantu Zhao Feng 3 kali dan tanpa ragu, Zhao Feng menggunakan salah satu dari waktu itu untuk meningkatkan kekuatannya. Meskipun ngarai misterius ini penuh bahaya dan ada banyak jenius di sekitar, siapa yang berani mendekati tahap akhir True Lord Rank di sini? Baik, aku akan menjagamu. Ye Yanyu marah tetapi menemukan ini lucu pada saat yang sama dan senyum mengejek muncul di wajahnya. Baginya tidak masalah apakah Zhao Feng berada pada tahap awal atau tahap akhir dari True Mystic Rank. Selama dia mencoba Zhao Feng tidak bisa melawan. Perbedaannya terlalu besar, mereka tidak berada di level yang sama. Oleh karena itu, jika Zhao Feng mencapai tahap akhir True Mystic Rank atau bahkan tahap puncak dari True Mystic Rank, Ye Yanyu tidak akan keberatan. Kecuali Zhao Feng bisa menembus ke True Lord Rank, itu hanya akan membuatnya sedikit kesulitan. Zhao Feng tahu apa yang dipikirkan Ye Yanyu karenanya memintanya untuk membantu melindunginya saat dia menerobos. Dia menutup matanya saat energi dari Sky Dark Pearl Fruit King dilepaskan dan gelombang energi murni beredar di seluruh tubuhnya. Menurut Ye Yanyu, Zhao Feng memiliki kesempatan 50% untuk menerobos setelah makan Raja Buah Mutiara Gelap dan ini adalah kesimpulan Zhao Feng juga. Pada kenyataannya, perbedaan antara tahap awal dan akhir dari True Mystic Rank cukup besar dan para ahli normal di benua Azure akan memakan waktu 10 tahun di lingkungan itu. Namun, ini adalah Purple Saint Ruins dan Heaven Earth Yuan Qi di Purple Saint Ruins lebih dari 10 kali lebih murni daripada benua bunga Azure. Selain itu, ngarai ini sangat kuno, dan surga bumi Yuan Qi di sini 10 kali lebih banyak daripada daerah lain di reruntuhan Sein Ungu. Ini berarti bahwa Zhao Feng berada di lingkungan budidaya 100 kali lebih cepat dari benua bunga Azure. Ini baru poin pertama. Kedua, denyut jantung air yang dimakan Zhao Feng sebelumnya telah meningkatkan fondasi dan kultivasinya. Ketiga, Zhao Feng memiliki energi mental dari True Lord Rank dan ini adalah poin kunci. Begitu tingkat energi mental seseorang mencapai True Lord Rank mereka bisa memanggil surga bumi Yuan Qi dan ini memungkinkan Zhao Feng meningkat dalam kultivasi dengan cepat. Hanya dengan memiliki tingkat energi mental dari True Lord Rank aku bisa sepenuhnya menyerap Raja Buah Mutiara Gelap Langit atau yang lain hanya akan bocor. Zhao Feng menjadi lebih waspada terhadap Ye Yanyu ketika dia memikirkan hal ini. Menambahkan pada faktor-faktor ini Zhao Feng hanya memiliki peluang 50% dan ini berarti bahwa Ye Yanyu telah melihat Zhao Feng memiliki energi mental dari True Lord Rank. Tapi dia seharusnya tidak dapat melihat aura mata rohaniah Tuhan saya dan sumber roh sejati yang tersegel di dalam tubuh saya yang dapat saya bakar kapan saja.
Pikir Zhao Feng, Ye Yanyu berasal dari Sekte Bintang 2 dan kultivasinya, kekuatan dan pengetahuannya semua tinggi. Meskipun dia telah melihat Zhao Feng memiliki garis keturunan mata, dia tidak akan memasukkannya ke dalam hati. Qigui dari Blackcliff Palace juga memiliki garis keturunan mata, tetapi tidakkah dia berputar-putar ketika melihatnya? 4 jam kemudian, Zhao Feng hampir sepenuhnya menyerap energi dari Sky Dark Pearl Fruit King dan penghargaan ini berasal dari energi mental True Lord Rank-nya. Jika itu orang lain, mereka tidak akan memiliki harapan. Setelah itu Zhao Feng mulai menggunakan inti kekuatan Raja Buah Langit Gelap Langit. Seiring waktu berlalu aura Zhao Feng naik dan Ye Yanyu tetap setia pada kata-katanya, hanya berkeliling dalam radius 3 mil untuk mengumpulkan beberapa sumber daya. Ada kejeniusan sesekali yang datang di dekatnya tetapi segera mundur ketika mereka merasakan aura Ye Yanyu. Binatang buas di dekatnya juga diusir ke sini karenanya memberi Zhao Feng lingkungan yang aman dan tenang. Pada saat-saat tertentu, aura Zhao Feng telah mencapai batasnya. Dengan Weng, dia merasakan kiroh sejati dalam aliran tubuhnya lebih lancar. Pada saat yang sama tubuhnya dipenuhi dengan energi yang kuat. Hanya tubuhnya saja yang hampir memiliki kekuatan True Mystic Rank. Lagi pula, inti Sky Dark Pearl Fruit King digunakan untuk membersihkan tubuh dan mendukung denyut jantung air. Tubuh dan kultivasi saya telah meningkat. Zhao Feng mengangguk. Dia membuka mata spiritual Tuhannya dan melihat Ye Yanyu dan kucing kecil pencuri itu mengumpulkan beberapa mineral langka. Masih ada waktu. Zhao Feng juga meluangkan waktu ke dalam teratai hitam. Teratai hitam adalah ruang di mana ia bisa menyimpan hantu dan berisi udara kematian. Di antara ini 2 mayat hantu perunggu hijau adalah yang terkuat dan kekuatan pertempuran mereka mendekati puncak True Mystic Rank. Selain itu ada sedikit lebih dari selusin mayat, kerangka, del yang berkisar dari True Human Rank ke tahap akhir dari True Mystic Rank. Zhao Feng melepaskan aura dari mata spiritual Tuhannya dan hantu-hantu ini gemetar di tanah saat Zhao Feng meletakkan simbol energi mentalnya pada mereka. Setelah melakukan ini ia kemudian memberi makan mereka kedua mayat hantu perunggu hijau. Gadis itu sebelumnya pasti tidak akan mau melakukan ini karena berbagai mayat hantu bisa menangani berbagai situasi. Namun, Zhao Feng membutuhkan 2 perisai daging atau pengawal dan karenanya tidak perlu terlalu khawatir. Zhao Feng menghususkan diri dalam energi mental dan tidak membutuhkan hantu yin sama sekali. Mayat hantu yang tersisa dalam lotus hitam segera dimakan dan 2 mayat hantu perunggu hijau menyerap udara kematian, yin, mayat del. Aku hanya perlu 1,5 hari untuk 2 mayat hantu perunggu hijau ini untuk mencapai puncak kekuatan pertempuran True Mystic Rank. Zhao Feng mengangguk. Dia tidak perlu melakukan apapun sekarang. Sempurna pada saat ini, Ye Yanyu dan kucing kecil pencuri itu tiba di luar tempat Zhao Feng berada di pengasingan. Aku sudah membuang banyak waktu menjagamu. Ye Yanyu melirik dengan dingin ke arah Zhao Feng dan yang terakhir bangkit dan mengikuti di belakang Ye Yanyu. Ye Yanyu memimpin jalan di depan menuju kedalaman ngarai dan tidak khawatir Zhao Feng melarikan diri. Ngarai misterius ini memiliki banyak benda dari zaman kuno dan beberapa sudah punah di dunia luar. Sementara Zhao Feng sedang berjalan, mata spiritual Tuhannya akan menemukan beberapa tanaman atau harta langka dan dia akan mengambilnya. Pada awalnya Ye Yanyu tidak memperhatikannya tetapi setelah beberapa kali dia menyadari bahwa Zhao Feng menemukan lebih banyak harta darinya, tahap akhir True Lord Rank dan mengerti mengapa Zhao Feng mengatakan dia akan mengambil semua hal yang dia temukan. Sepertinya garis keturunan matanya tidak menghususkan diri dalam pertempuran tetapi dalam dukungan dan inspeksi. Ye Yanyu tidak mempermasalahkannya. Menjadi salah satu yang dipilih dari Sekte Spiritual Bulan Murni, dia telah melihat banyak jenius dengan garis keturunan mata dan di antara mereka banyak yang telah dikalahkan olehnya. Miao miao, kucing kecil pencuri itu tiba-tiba melemparkan koin lamanya ke udara lalu menunjuk ke arah tertentu. Zhao Feng menatapnya. Setiap kali kucing kecil pencuri itu memimpin tidak akan ada hasil yang baik. Berpikir tentang bagaimana dia telah memasuki 100 Graves Forbidden Ground terakhir kali, Zhao Feng masih takut. Babak 401 kalajengking raksasa kuno. Sekalipun kucing kecil pencuri itu telah berganti pemilik, ia masih memiliki karakteristik tenung. Ye Yanyu percaya itu tanpa keraguan. Sejak dia bertemu, keberuntungannya baik. Bahkan ngarai ini disutradarai oleh kucing kecil pencuri. Dalam hatinya, kucing kecil pencuri itu sekarang adalah kucing beruntung.
Zhao Feng tanpa ekspresi mengikuti keduanya. Menurut jalan kecil pencuri kucing, sebuah dataran muncul dari depan dan surga bumi Yuan Qi di sini lebih aktif. Setiap rumput di dekatnya adalah satu atau dua manusia. Mengaum, peng peng bam. Dari dataran datang raungan binatang buas dan langkah kaki yang berat. Mata spiritual Tuhan Zhao Feng sudah melihat beberapa binatang besar yang kuat dan jika dia ada di sini sendirian dia pasti akan mundur. Seseorang harus tahu beberapa binatang buas di luar di Purple Saint Ruins dapat dibandingkan dengan True Lord Reng, dan ini adalah ngarai misterius. Namun, Ye Yanyu Tuan sejati yang kuat ini membuka jalan. Zhao Feng tidak perlu khawatir. Ketika mereka memasuki 100 meter ke dataran, sekelompok besar banteng logam setinggi beberapa yard dengan paku di punggungnya muncul. Tubuh mereka tangguh, dan langkah kaki mereka membuat tanah bergetar. Ironback Raging Bull, binatang buas dengan garis keturunan kuno yang samar. Kuat tapi mudah marah dan biasanya bisa menghancurkan beberapa binatang dengan level yang sama sampai mati. Saat marah, garis keturunannya akan diaktifkan, dan kekuatan bertarungnya berlipat ganda. Petik 2. Zhao Feng mengenali binatang ini. Ironback Raging Bull telah punah di benua bunga azure dan hanya terdengar dalam catatan kuno dan garis keturunan tidak murni. Gerombolan Ironback Raging Bulls yang terlemah ini berada di True Human Rank dan banyak di True Mystic Rank. Kekuatan pertarungan terkuat seseorang mendekati peringkat Lord sejati dan adalah raja gerombolan ini. Zhao Feng dan rekan-rekannya memasuki wilayah mereka secara instan menyebabkan mereka menyerang. Ironback Raging Bulls memiliki sikap berapi-api dan garis keturunan kuno. Bahkan jika True Lord Reng datang, mereka akan memiliki keberanian untuk bertarung. Ledakan, ratusan Iron Bulls kembali mengamuk menyebabkan bumi bergetar saat mereka menagih ke Zhao Feng dan perusahaan. Ye Yanyu tersenyum dan melambaikan tangannya saat garis niat dingin melintas. Dari permukaan sepertinya serangan Ye Yanyu lembut dan tenang, seolah-olah tidak ada banyak kekuatan. Namun, murid Zhao Feng mengerut saat kejutan muncul di wajahnya. Saat itu di Secret True Dragon Gathering Yu Tianhao dan pertarungan Xin Wuheng tampak sederhana tetapi kendali mereka telah mencapai batas. Setiap tindakan mengandung niat yang memungkinkan mereka untuk membunuh orang lain dengan level yang sama seperti semut. Situasi ini juga muncul pada Ye Yanyu, tetapi jauh lebih sempurna. Bam bam bam, di mana garis perak berlalu, tubuh Ironback Raging Bulls tiba-tiba membeku. Detik berikutnya, puluhan Bulls kembali mengamuk besi menyemburkan air mancur darah ketika mereka jatuh mati dan mewarnai tanah merah. Orang lain mungkin tidak dapat melihat apa-apa, tetapi mata spiritual Tuhan Zhao Feng dapat dengan jelas melihat garis perak samar melewati kulit lembu dan organ mereka. Ini berarti bahwa setiap banteng telah ditembus dengan lubang yang tak terhitung jumlahnya. Tidak peduli seberapa kuat pertahanan mereka, organ mereka masih ditikam oleh banyak titik dan meninggalkan mereka tanpa kehidupan. Langkah kasual Ye Yanyu langsung membunuh lusinan lembu jantan dan Zhao Feng jelas tidak akan memiliki kemampuan ini karena pertahanan lembu jantan ini kuat dan dia bisa satu dengan satu telapak tangan atau melirik masing-masing tetapi untuk membunuh lusinan sekaligus adalah sesuatu bahkan True Lord Reng akan sulit. Ye Yanyu membunuh sejumlah besar Bulls kembali mengamuk ini marah dan takut gerombolan yang tersisa. Mata lembu jantan ini dengan warna merah dengan amarah ketika lampu merah gelap mulai muncul di tubuh mereka dan kekuatan pertempuran mereka naik. Kekuatan pertarungan lembu jantan ini telah 2 kali lipat. Zhao Feng merasakan tekanan besar dan darahnya menegang. Setelah marah, sapi jantan ini pasti bisa menyerang mereka yang berada di True Lord Reng. Ironback Raging Bull King memiliki lebar 10 meter dan tinggi 6 hingga 7 meter. Dengan raungan, dia memanggil hembusan angin kacau dan kekuatan bertarungnya sebanding dengan True Lord Reng. Jika itu adalah Zhao Feng, dia pasti akan bersembunyi sejauh mungkin. Ye Yanyu tersenyum dan melayang ke punggung Ironback Raging Bull King. Gelombang, riak cahaya bulan mengelilingi tubuh Ye Yanyu, membuatnya tampak seperti dewi saat dia memaksa Ironback Raging Bull turun. Miao miao, kucing kecil pencuri itu dengan bersemangat melambaikan cambuk darah ular mistiknya dan menyerap esensi darah dari Raja Banteng kembali besi yang mengamuk. Jadi begitulah adanya, Zhao Feng mulai berpikir, kekuatan yang ditunjukkan oleh Ironback Raging Bull King ketika sedang marah adalah tahap awal True Lord Reng dan Ye Yanyu bisa membunuhnya dengan mudah. Namun, Mystic Snake Blood Whip kucing kecil pencuri itu dapat meningkatkan kekuatan setelah menyerap esensi darah dan sekarang sudah melebihi senjata kelas spiritual mid-tier normal,
hanya sedikit di bawah loho Bo Zhao Feng. Zhao Feng menyentuh teratai hitam dan memanggil dua mayat hantu perunggu hijau untuk memakan daging Iron Back Raging Bull. Pada saat ini, dua mayat hantu perunggu hijau sebanding dengan puncak True Mystic Rank dan memakan daging yang mengandung garis darah kuno samar bermanfaat bagi mereka. Ye Yanyu hanya meliriknya tapi tidak mengatakan apa-apa. Ini Iron Back Raging Bulls atau mayat hantu perunggu hijau Feng Feng hanya semut di matanya yang bisa dihancurkan dengan satu jari. Beberapa saat kemudian, Iron Back Raging Bull kehilangan semua esensi darahnya dan mati, meninggalkan ratusan mayat. Miao miao, kucing kecil pencuri itu dengan angkuh membusungkan dadanya setelah makan yang memuaskan dan membuat Ye Yanyu tertawa. Zhao Feng tetap tanpa ekspresi dan akan mengambil beberapa harta di jalan. Ye Yanyu berada di depan membunuh binatang buas yang lebih kuat dan Zhao Feng hanya mengikuti di belakang menuai hasilnya. Tubuh-tubuh ini bernilai seluruh kota di benua bunga Azure dan tangan Zhao Feng sakit karena mengambil barang-barang dan menyalahkan bahwa cincin interspatialnya tidak cukup besar. Ye Yanyu tampaknya sangat santai dan hanya akan mengambil materi berharga. Dia jelas kaya dan memiliki sumber daya puluhan kali lebih baik daripada 10 klan besar. Hingga kini, dari tempat di depan datang beberapa jiwa gemetar dan seluruh gunung serta awan dipenuhi dengan aura yang menakutkan. Darah Zhao Feng berkedut, dan kinya dari roh sejati ditekan saat garis keturunannya merasakan sesuatu. Aura garis keturunan kuno lebih dari 10 kali lebih murni daripada Iron Back Raging Bull. Hati Zhao Feng melompat. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan aura garis keturunan yang kuat setelah memasuki reruntuhan Sein Ungu. Di kedalaman dataran di depan sebuah gua besar ada lebih dari selusin tokoh yang bertarung dengan kalajengking hitam besar. Ding-ding, kalajengking hitam besar memiliki cahaya metalik redup dan serangan itu hanya membuat percikan api. Beberapa serangan dari puncak True Mystic Ranks bahkan tidak dapat meninggalkan tanda yang jelas di atasnya. Lebih dari selusin figur yang hadir menjaga jarak dengannya dan sangat berhati-hati. Sudah ada 4 hingga 5 mayat di tanah dari Black Cliff Palace dan Moon Demon Palace. Semua orang waspada, racun dari kalajengking ini akan membunuh semua orang di bawah Origin Core Realm dan siapapun yang terkena dampaknya akan mati jadi jaga jarakmu. Hidung menusuk, Chi Gui memerintahkan para jenius dari Black Cliff Palace untuk bertarung dengan kalajengking. Selain Chi Gui, ada juga pemuda berjubah darah dari Moon Demon Palace dan bahkan gabungan keduanya tidak mampu menekan kalajengking kuno. Jika bukan karena fakta para jenius istana Black Cliff memiliki banyak mayat, kerangka dan hal-hal lain yang tahan terhadap racun, mungkin tidak ada yang bisa bertarung dengan kalajengking dalam pertempuran jarak dekat. Sua-sua, tepat pada saat ini, Ye Yanyu dan Zhao Feng tiba, dan mereka melihat situasi ini. Garis keturunan kalajengking raksasa kuno ini sangat tinggi dan bahkan 2 True Lord Ranks dan banyak jenius ini tidak bisa mengatasinya. Zhao Feng berhati-hati, bahkan True Lord Ranks yang normal tidak berani menghadapi kepala kalajengking. Jika Zhao Feng naik kehidupan ekstra tidak akan melakukan apapun. Chi Gui mengendalikan kerangka perak True Lord Rank dan 4-5 lainnya di dekat True Lord Rank yang menahan kalajengking raksasa kuno. Karena mereka sudah mati, mereka tidak takut dengan racun kalajengking. Ye Yanyu mengungkapkan tatapan serius, garis keturunan kalajengking ini sangat langka dan lebih baik daripada para jenius di Purple Saint Ruins. Selain itu, ada beberapa kekhawatiran dan belum menggunakan semua kekuatannya. Petik 2. Mendengar ini Zhao Feng setuju. Garis keturunan kalajengking ini sangat kuat dan bahkan garis keturunan Zhao Feng ditekan. Ini karena garis keturunannya sangat murni dan bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Black Iron Raging Bull dengan garis keturunan samar. Jika istana Black Cliff dan Moon Demon Palace digabungkan akan merasa sulit untuk menjatuhkannya, mengapa mereka melawannya? Zhao Feng bingung, apa manfaatnya bagi kedua sekte ini? Dia kemudian memeriksa situasi dan segera mengerti. Di belakang kalajengking itu ada gua besar tempat aura berasal. Tuan sejati dari Istana Tebing Hitam dan Istana Setan Bulan telah mencoba mengalihkan perhatian kalajengking tetapi berakhir dengan kegagalan. Kalajengking besar kuno ini telah menjaga pintu masuk dan tidak mau bergerak. Bajingan ini tidak jatuh cinta untuk itu. Chi Gui dan darah yang diambil memikat Tuan sejati berakhir dengan kegagalan. Karena itu diperlukan untuk menjaga pintu masuk kalajengking besar kuno tidak bisa menggunakan semua kekuatannya atau kalau tidak, korban Black Cliff Palace dan Moon Demon Palace tidak akan sebesar ini.
Ye Yanyu jelas melihat ini juga dan matanya yang menawan berpaling ke arah gua di belakang kalajengking. Pasti ada sesuatu yang penting di gua yang membutuhkan perlindungan kalajengking. Itu mungkin harta yang bahkan membuat kalajengking raksasa kuno yang sangat cerdas menjaganya bahkan sampai mati. Petik 2.